Selamat malam para pemirsa. Kita kembali dengan bincang-bincang IRJAM. Hari ini kita kedatangan tamu seorang Profesor Budi Wiweko. Budi Wiweko. Beliau adalah staf pengajar di FKUI. Beliau banyak pengalaman tentang masalah kebidanan dan juga banyak berkecimpung di penelitian, di bagian penelitian di FKUI. Prof. Wiko, ada banyak pertanyaan yang sampai ke kami, yaitu yang paling awal adalah apabila seorang itu sedang hamil, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh orang itu paling tidak supaya dia tidak terkena COVID atau bisa mempertahankan daya tahan tubuhnya agar kalaupun virus itu masuk, mereka tetap bisa tahan menghadapi hal tersebut. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Kusmedi dan selamat malam teman-teman semuanya. Yang jelas memang kita sangat concern dengan kesehatan ibu hamil, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Ya, kita tahu bahwa seorang ibu yang sedang hamil tentunya dia sedang mengandung anak-anak calon generasi penerus ya di masa datang. Ini salah satu concern kita dan kita tentu tidak ingin nantinya ada infeksi SARS-CoV-2 yang menyebabkan meningkatnya angka kesakitan ya pada ibu hamil sehingga terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan ya. Salah satu contohnya adalah meningkatnya persalinan preterm ya, tentunya itu salah satu efek akibat dari infeksi penyakit COVID-19 ya. Tentunya ini nanti akan sangat bermasalah terhadap kualitas calon generasi penerus yang akan datang. Nah, bagaimana caranya agar ibu hamil ini terhindar dari penyakit COVID-19? Tentu yang pertama adalah pengurus pusat POGI telah mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh anggotanya dan juga kepada ibu-ibu hamil agar yang pertama tentu memanfaatkan teknologi dalam pemeriksaan kehamilan. Sehingga kalau dalam 9 bulan itu sebenarnya dipersyaratkan minimal 6 kali pemeriksaan, maka pada saat pandemi ini, pada saat 3 bulan pertama itu diperkenankan seorang ibu hamil itu berkonsultasi dengan dokter atau dengan bidan menggunakan telemedicine atau telekonsultasi. Kemudian di trimester yang kedua berikutnya itu juga hanya melakukan pemeriksaan bila didapati keluhan-keluhan atau kelainan-kelainan seperti kalau yang tanda-tanda yang khas ya, ada kaki bengkak atau ada pendarahan atau ada sakit kepala dan sebagainya, dan itu juga diperkenankan juga pada trimester kedua ini ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan untuk mengunjungi Fasiankes dianjurkan hanya pada trimester ketiga atau setelah ibu hamil itu di atas 7 bulan usia kehamilannya. Karena di sanalah akan terjadi persiapan untuk persalinan. Saya kira ini salah satu rekomendasi yang kami keluarkan ya, agar ibu hamil ini mampu terhindar dari infeksi penyakit COVID-19. Demikian Pak Kusmedi. Kalau untuk daya tahan tubuhnya, Prof, apa sih yang mereka harus lakukan, mungkin dengan cara makan, atau mungkin ada olahraga, atau mungkin ada vitamin yang harus mereka konsumsi agar kekuatan daripada badannya, kan kita tahu bahwa dengan dibaginya badan pada ibu pasti daya tahan tubuhnya, imunnya pasti akan menurun ya, Prof. Ya.
Ya, betul sekali. Jadi memang saya kira tidak berbeda dengan ibu hamil sebelum terjadinya pandemi. Tentu kita menganjurkan agar ibu hamil itu mengkonsumsi terutama mikronutrien yang cukup ya, mikronutrien yang sangat penting bagi kesehatan ibu hamil antara lain adalah vitamin D3. Kita tahu ya vitamin D3 itu sangat penting ya, mengkonsumsi itu at least ibu hamil harus mengkonsumsi paling tidak 5.000 sampai 10.000 international unit per hari. Kemudian juga zat-zat gizi yang lainnya yang sangat penting ya, ada besi, ada asam folat, ya ada zinc dan sebagainya, berbagai multivitamin itu juga sangat penting. Kemudian untuk asupan nutrisinya ya harus mengkonsumsi protein yang cukup. Tentunya protein ini bisa berasal dari protein hewani maupun protein nabati, karena data kita menunjukkan konsumsi ibu hamil itu untuk protein masih sangat-sangat rendah ya, masih sangat banyak konsumsi karbohidrat pada ibu hamil kita di Indonesia. Kemudian aktivitas fisik tentunya sangat dianjurkan ibu hamil melakukan aktivitas fisik yang cukup, ya olahraga yang non weight bearing exercise ya, seperti yoga dan sebagainya, itu yang mungkin sekarang, atau jalan santai, tetapi tentu tidak dianjurkan untuk berolahraga yang di tempat-tempat yang ramai atau berkerumun. Begitu, Pak Kus. Ya. Memang merubah sebuah kebiasaan baru ya pada posisi sekarang dengan adanya virus ini, sehingga ibu hamil memang membutuhkan perhatian yang khusus terhadap itu. Pak Yanuar, ada pertanyaan untuk Prof. Iko? Baik Pak, terima kasih Pak Kus. Saya hari ini sangat senang bisa dapat hadir narasumber dari kita, Prof. Budi Wiweko, yang sebagai sebagai sekjen dari pengurus pusat POGI, Pak. Beliau adalah teman saya, guru saya, dan panutan saya. Selamat malam, Prof. Iko. Malam, Dr. Yanuar. Prof, di lapangan, di masyarakat awam banyak yang selalu tanya juga ke Persi, banyak ibu-ibu hamil muda, mereka itu terpapar dengan COVID. Mungkin mereka tidak ada keluhan, tidak ada gejala-gejala, mereka masuk dalam posisi OTG. Nah, yang mereka ibu-ibu yang tanya di rumah sakit maupun tanya di ke Persi kami, mereka selalu khawatir apabila hamil muda dengan terpapar COVID. Kira-kira apa mungkin akan terjadi kecacatan pada kehamilannya enggak? Itu yang mereka khawatirkan. Karena mereka tahu bahwa mungkin virus-virus yang lain yang mereka dapatkan seperti ketoplasma dan lain-lain itu kan sering menyebabkan kehamilannya terganggu. Nah, kira-kira untuk dengan COVID ini apa yang akan mereka hadapi? Itu yang pertanyaan pertama, Prof. Kedua, mungkin yang masalah hamil dengan obat-obat COVID. Nah, banyak sekali pasien-pasien di lapangan, mereka juga akan tanya ke Ilsam, ke Persi kami, mereka tanyakan apakah boleh dengan kondisi hamil itu banyak obat yang dikonsumsi, terutama obat viral antivirusnya itu, apakah tidak mengganggu perkembangan janinnya? Mungkin itu Prof yang banyak yang bertanya, Prof. Ya. Terima kasih, Dr. Yanuar. Jadi memang in general ya, secara umum ibu hamil dengan tingginya kadar hormon estrogen dan kadar hormon progesteron mampu memodulasi atau memodifikasi sistem imun di dalam tubuhnya. Oleh karena itu sebenarnya ibu hamil itu sangat resisten terhadap infeksi ya, sangat kuat begitu. Oleh karena itu pada tahun yang lalu ketika awal-awal pandemi kita bisa melihat umumnya ketika seorang ibu hamil terinfeksi memiliki luaran atau outcome yang jauh lebih baik ya dibandingkan dengan seorang perempuan yang sedang tidak hamil, apalagi dibandingkan dengan seorang laki-laki. Itu karena adanya hormon estrogen dan hormon progesteron. Tetapi semakin ke sini, saya kira ketika kita menghadapi second wave dan adanya mutasi dari virus, tampaknya hipotesis itu sedikit berubah. Ya, kita mulai melihat cukup banyak ibu hamil yang terinfeksi virus SARS-CoV-2
kemudian jatuh pada kondisi infeksi yang sedang, berat bahkan kritikal begitu ya. Kita bisa melihat sekarang begitu banyak ibu-ibu hamil yang mengalami gagal nafas, dia harus mendapatkan ventilator, bahkan kita juga cukup banyak melakukan seksio perimortem ya untuk pada kondisi-kondisi ibu yang tidak terlalu menguntungkan. Jadi ini ada pengaruh atau efek dari mutasi dari virus ya. Kemudian yang kedua juga tadi Dr. Yanwar menyatakan ya memang ada masih 61% ya data kita menunjukkan ibu hamil itu asimptomatik. Ya simptomatik ya. Ini juga memang hipotesis kita juga karena memang karena adanya hormon estrogen dan progesteron ini ya. Walaupun di satu sisi angka kesakitannya meningkat, tetapi angka yang asimptomatik juga masih cukup tinggi. Ini juga yang salah satu yang mengharuskan tenaga kesehatan itu aware ya, karena sangat banyak yang asimptomatik ya. Kemudian apakah infeksi SARS-CoV-2 itu menimbulkan efek teratogenik? Ya, sampai saat ini tidak ada studi yang menunjukkan bahwa infeksi virus SARS-CoV-2 itu bisa masuk melalui plasenta kemudian mempengaruhi janinnya. Walaupun beberapa studi menemukan adanya virus SARS-CoV-2 di plasenta maupun di air ketuban. Tetapi untuk efek teratogenisitas saya kira masih belum ada buktinya. Ya, kemudian bagaimana dengan penggunaan antivirus? Sebagian besar antivirus yang digunakan pada terapi pasien-pasien penyakit yang mengalami penyakit COVID-19 itu memang di golongan drug in pregnancy, masih golongan D ya, artinya risk outweigh the benefit ya, artinya risikonya jauh masih lebih besar dibandingkan keuntungannya, kecuali beberapa yang datanya sudah mulai masuk cukup aman terhadap ibu hamil adalah remdesivir dan juga beberapa obat yang digunakan untuk obat ARV ya, infeksi HIV ya, antiretrovirus itu relatif lebih aman. Tetapi untuk favipiravir, kemudian oseltamivir sendiri itu masih golongan D, oleh karena itu masih sangat berhati-hati kalau kita ingin memberikan terapi antivirus pada pada pasien ibu hamil yang terinfeksi, tentu harus dengan konseling, inform consent yang benar kepada pasien, dan juga mempertimbangkan kondisi klinis pasien. Demikian, Dr. Yanwar. Baik, Prof. Prof, ada satu lagi, Prof. Ya. Mungkin ini titipan pertanyaan dari teman-teman masyarakat di luar tentang ibu hamil yang bekerja, Prof. Jadi kan ada cerita mungkin ibu hamil yang bekerja di perusahaan yang ramai kan sebaiknya tidak di kondisi WFH karena mereka anggapan bahwa itu posisi yang rentan. Menurut Prof sebagai seorang dokter kandungan terhadap advis untuk itu, kira-kira gimana, Prof? Apakah ibu-ibu hamil itu wajib ikutin arahan itu supaya mereka itu termasuk kategori golongan rentan, atau mereka tetap boleh bekerja di kantor atau di mana dengan prokes yang ketat? Sebagai seorang dokter kandungan gimana kira-kira, Prof? Ya, tentu ya kita sepakat tentunya bahwa ibu hamil ini harus dilindungi. Ya, termasuk di dalamnya adalah melindungi pada saat ibu itu bekerja, termasuk proteksi di dalam pengaturan jam kerja. Jadi ini sangat penting ya. Tidak boleh ibu hamil mendapatkan exposure yang sangat tinggi ya, terhadap risiko-risiko terinfeksi. Demikian pula pengaturan jam kerja ya, tentunya ini sangat penting. Jadi kita ya POGI sangat mendorong itu agar ibu hamil kita terproteksi. Dan yang tidak kalah penting, POGI sendiri mendorong agar segera dilakukan vaksinasi ya pada setiap ibu hamil yang insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa segera lakukan mungkin minggu depan atau dalam waktu yang dekat ya, ibu hamil itu bisa dilakukan vaksinasi. Dan sekarang sambil menunggu perbaikan dari form screening Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi terhadap ibu hamil, kami sangat menganjurkan agar seluruh anggota keluarga yang memiliki salah satu anggota keluarganya sedang hamil itu segera divaksinasi. Saya kira itu ya endorsement yang dilakukan oleh POGI.
Baik, makasih Prof. Saya rasa wawasan yang diberikan pada malam ini mungkin banyak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat umum, terutama ibu hamil. Makasih Pak Kusmedi. Ya, menyambung Pak Januar sedikit, Prof. Tadi Prof menyampaikan harus segera vaksinasi. Vaksinasi ini vaksinasi yang mana, Prof? Karena kan ada vaksinasi yang rutin dilakukan dan ada vaksinasi untuk COVID tersebut. Ya, terima kasih Pak Kusmedi. Tentu yang sangat kita anjurkan adalah vaksinasi terhadap COVID-19 ya. Ada 3 hal saya kira yang menjadi dasar bagi kita untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Yang pertama, karena dari data pada studi-studi di animal yaitu menunjukkan bahwa baik vaksin COVID-19 yang berasal dari messenger RNA ataupun yang berasal dari virus yang mati itu tidak menunjukkan efek teratogenik ya pada animal dan juga tidak mengganggu pertumbuhan janin, demikian pula tidak mengganggu kesehatan janin pada saat dilahirkan. Itu studi di animal pada mencit maupun pada kelinci ya untuk vaksin-vaksin Pfizer, kemudian Moderna, AstraZeneca, Sinovac, dan juga Sinopharm. Kemudian yang kedua, studi yang cukup besar, ya preliminary study di Amerika, yang dilakukan pada 35.000 ibu hamil yang mendapatkan vaksin Pfizer dan Moderna, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ya dalam angka kesakitan ya, angka kejadian abortus, kemudian pertumbuhan janin terhambat, kemudian teratogenic effect, kematian bayi ya pada kelompok yang mendapatkan Pfizer dan Moderna dibandingkan dengan prevalensi di literatur. Jadi itu menunjukkan bahwa vaksin ini cukup aman. Dan terakhir data kita sendiri sebenarnya studi di Bandung itu walaupun kita tidak secara sengaja merekrut ibu hamil, ada 5 subjek yang hamil pada saat mendapatkan suntikan vaksinasi Sinovac dan sudah melahirkan dengan kondisi yang aman, baik ibu maupun janinnya. Demikian Pak Gus. Ya, menarik memang kondisi itu karena masih banyak masyarakat yang ketakutan sebenarnya terhadap itu ya. Isu hoax itu banyak sekali sebenarnya, makanya kita membuat acara ini antara lain untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hal tersebut. Di sini ada Bu Alius. Bu Alius kebetulan salah satu direktur dari Rumah Sakit Keramat 128. Beliau banyak menerima pasien-pasien yang hamil terus harus dilakukan seksio karena memang kebetulan di Jakarta tidak banyak rumah sakit yang menjalankan itu. Mungkin Bu Alius ada beberapa pertanyaan ini untuk Prof untuk supaya dia bisa memberikan pelayanan lebih baik. Silakan Bu Alius. Baik, terima kasih Dr. Kusmedi. Prof, malam Prof. Selamat malam Bu Alius. Banyak masyarakat tanya Prof ke kami, apakah ibu dengan COVID itu harus melahirkan dengan SC? Apakah mereka bisa normal? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua kaitannya dengan di rumah sakit nih Dok, kemarin kita juga baru mendengar ada perawat yang sedang hamil 8 bulan terkena COVID terus akhirnya meninggal. Nah, ke depannya gimana nih Dok, Prof untuk supaya nakes kita itu aman, nakes kita yang hamil apakah boleh memberikan pelayanan dan mungkin yang tepatnya sebaiknya di unit mana? Terima kasih. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Bu Alius. Jadi yang pertama, ketika tahun lalu pada saat awal-awal pandemi, kami mengeluarkan rekomendasi mengacu kepada WHO, mengacu kepada Royal College dan juga American College of Obstetrics and Gynecology, jelas bahwa di situ disebutkan bahwa indikasi persalinan atau indikasi seksio-sesarea terutama dilakukan atas indikasi obstetri. Jadi kalau ada masalah pada ibu dan janinnya. Tetapi kondisi sekarang sangat berbeda ya dengan second wave yang luar biasa ini, maka kami pun melakukan update dari rekomendasi ini dan
kami memperkenankan terminasi kehamilan itu dilakukan atas indikasi kondisi klinis ibu. Ya, jadi dipersilakan lakukan terminasi bila memang kondisi ibunya memburuk ya, terutama dengan pertimbangan setelah dilahirkan bayinya tentu resusitasi ataupun treatment dari penyakit COVID-19 ini jauh lebih baik dibandingkan ketika janinnya ada di dalam kandungan ibunya. Otomatis pada kondisi ini tentu dilakukan seksio sesaria dibandingkan dengan persalinan per vaginam. Persalinan per vaginam sendiri juga menjadi perhatian yang serius ya bagi kami, karena sampai saat ini sudah kurang lebih hampir 35 ya SPOG yang wafat karena COVID-19, dan ini menjadi concern kami betul. Mengapa angka kematian SPOG ini paling tinggi di kalangan dokter spesialis, antara lain karena ini yang kami sangat curigai adalah karena kontak erat yang cukup lama dari dokter maupun bidan ya selama proses persalinan, apalagi persalinan per vaginam. Karena itu untuk melakukan mitigasi ya kami mempersilahkan ya untuk menurunkan risiko transmisi juga dilakukan persalinan per abdominam dibandingkan per vaginam. Walaupun data studi belum menunjukkan mana ya metode persalinan yang lebih baik ya, apakah per vaginam atau per abdominam itu masih sangat terbatas. Tetapi kami memberikan rekomendasi ini. Kemudian untuk nakes yang sedang hamil ya tentunya direkomendasi kami sudah sebutkan ya, nakes yang sudah hamil sedapat mungkin itu diberikan proteksi dengan mengatur jam kerjanya ya. Kalau dia sedapat mungkin tidak bertugas di daerah di zona merah ya, daerah-daerah isolasi dan sebagainya tentu jauh lebih baik. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana vaksinasi bisa diberikan ya. Kalau vaksin COVID-19 sudah bisa diberikan, tentu ini jauh lebih baik ya untuk melakukan proteksi pada nakes yang sedang hamil terutama. Demikian Bu Alius. Dokter Kusmedi boleh satu lagi? Iya, silakan. Iya, kebetulan Rumah Sakit Keramat itu punya keunggulan untuk pasien-pasien yang autoimun. Jadi banyak sekali pasien-pasien hamil dengan kondisi autoimun. Tadi Prof bilang sebaiknya ke fasiankesnya dibatasi dan semester 3. Sedangkan kalau mereka itu kan harus sering ke rumah sakit. Gimana ya, Prof? Nah, ya. Memang ada betul ini kasus-kasus ibu hamil dengan risiko tinggi ini memang menjadi catatan betul ya bagi kami, terutama sih kalau dia risiko tingginya terhadap memiliki efek langsung terhadap kehamilan ya seperti pertumbuhan janin terhambat, preeklamsia, kemudian diabetes mellitus ya, penyakit autoimun yang memang dianggap membahayakan terhadap pertumbuhan janin tentu diperkenankan ya untuk lebih sering datang ke fasiankes. Tetapi kalau dia tidak terlalu menimbulkan efek yang berat terhadap pertumbuhan janin, sebenarnya telekonsultasi masih diperkenankan. Demikian Bu Alius. Iya, makasih Bu Alius. Jadi hari ini ada salah satu residen Prof di Surabaya. Meninggal karena kebetulan dia juga sedang hamil seperti itu. Jadi ya kita turut berduka cita ya, artinya Pogi kan sudah membuat rekomendasi bahwa mereka yang seperti itu lebih baik tidak bekerja pada zona hitam, merah. Nah, moga-moga ini akan bisa ditindaklanjuti lebih baik oleh teman-teman dari ID terhadap hal yang semacam itu. Nah, kita kembali kepada masyarakat Prof, karena memang tujuan kita adalah kepada masyarakat. Tentunya banyak sekali cerita yang beredar di media sosial ya. Memang media sosial itu sangat berbahaya menurut saya kalau mereka tidak bisa memberikan gambaran yang baik. Dengan adanya cerita-cerita bahwa ibu kalau hamil kemudian kena COVID itu jadi bahaya, banyak masyarakat jadi ketakutan, Bro. Sehingga si ibu ini kadang-kadang cuma mengurung diri di rumah terus-terusan. Itu kan menurut saya sih mungkin ya, maaf kalau saya salah,
tidak sehat kondisi yang semacam itu. Apakah ada tips dari Prof untuk mereka-mereka supaya mereka betul-betul yakin bahwa kondisi hamil seperti sekarang itu sebenarnya tidak berbeda dengan ketika COVID, hanya ada permasalahan yang memang harus dihadapi di depan kita, dan kalau itu bisa dicegah tentunya tidak menjadi masalah. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Pak Kusmedi. Iya betul bahwa kesehatan reproduksi termasuk kesehatan maternal adalah salah satu layanan kesehatan yang sifatnya esensial ya, sehingga walaupun di era pandemi namanya akses dan kualitas layanan kesehatan maternal dan kesehatan reproduksi tetap harus terjaga. Ya, kita tidak boleh juga menghilangkan hak-hak reproduksi, artinya menunda kehamilan, melarang kehamilan, itu juga tidak diperkenankan ya. Jadi tanggung jawab kita tetap harus menjaga akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi yang baik. Dan juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil, tentunya sangat penting bagaimana managing stres ya. Managing stres itu juga sangat penting. Mental health ya selama kehamilan di era pandemi ini menjadi sebuah isu yang sangat penting. Ada banyak tips and tricks untuk melakukan pengelolaan mental health ini selama kehamilan ataupun selama era pandemi ini. Yang pertama, yang paling penting adalah managing the media ya. Tidak semua medsos itu harus dibuka begitu ya. Tidak semua informasi-informasi di medsos itu tidak semua benar, dan makin sering kita buka makin menimbulkan stres ya, terutama pada ibu-ibu hamil. Jadi managing the media itu sangat penting. Kemudian tetap harus relax dan selalu berpikir positif ya, think positif. Walaupun positifnya bukan berarti positif COVID, tetapi selalu berpikir positif, kemudian beribadah yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, kemudian supporting from the family itu sangat penting ya, dan tetap berkoneksi, connectivity dengan orang lain sekitarnya itu sangat penting justru. Kalau mengurung diri seorang diri itu justru akan meningkatkan angka stres, dan itu justru tidak sehat untuk kehamilan ibunya. Kemudian nutrisi, tetap berolahraga, ya, hidup yang teratur, tidur yang cukup. Saya kira itu kata-kata kunci yang sangat penting dalam hal mental health. Demikian Pak Gus. Ya, ada juga satu lagi Prof yang menjadi ketakutan sering seperti itu. Jadi kalau orang hamil ketika pandemi seperti ini, mereka takut kalau nanti bayinya pada waktu lahir itu cacat begitu. Apakah memang seperti itu? Tadi sebenarnya Prof sudah menyebutkan bahwa tidak bisa menembus plasenta ya, tapi mungkin masyarakat perlu penjelasan yang lebih mudah untuk mengerti tentang hal tersebut, Prof. Ya, terima kasih Pak Kusmedi. Ya, walaupun virus SARS-CoV-2 ini bisa menginfeksi ibu yang sedang hamil, tetapi sampai saat ini tidak ditemukan data bahwa bayi yang ada di dalam kandungan itu juga bisa terinfeksi. Infeksi bayi yang baru dilahirkan yang terhadap virus SARS-CoV-2 itu terbanyak disebabkan pada saat kontak ibu dengan bayi pada saat menyusui. Oleh karena itu kita tidak merekomendasikan untuk dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Ya, kemudian bayi tidak boleh rawat gabung dengan ibu. Ya, bayi harus dipisah di ruang isolasi. Apakah ibu boleh menyusui? Boleh, tetapi ibu menggunakan APD yang lengkap, termasuk menggunakan face shield. Jadi justru infeksi itu terjadi pasca persalinan. Sampai saat ini hampir tidak ada, ya, walaupun ditemukan 1-2 kasus ya, ada infeksi bayi baru lahir, tetapi tidak jelas itu didapat dari mana. Begitu Pak Kusmedi. Ada Bu Grace di sini, kebetulan beliau pengelola media di Persi. Mungkin Bu Grace punya pertanyaan dari masyarakat awam yang selama ini mungkin ditanyakan kepada teman-teman di media Persi. Silakan Bu Grace. Terima kasih Dr. Kusmedi. Selamat malam Prof. Apa kabar? Malam, baik. Baik, ini ada pertanyaan Prof. Kalau menurut edaran POGI kan
vaksin itu Agak keras sedikit Bu Grace. Oke. Vaksin itu kan sebaiknya pada wanita hamil usia kehamilan 12 minggu sampai 33 minggu. Ya. Bila sudah lebih dari 33 minggu sebaiknya seperti apa, Prof? Apakah tetap divaksin atau kita menunggu sampai kelahiran? Ya, jadi begini, ada beberapa pertimbangan yang kami lakukan mengeluarkan rekomendasi itu. Mengapa di atas 12 minggu? Tentu kita mempertimbangkan ada proses organogenesis di 12 minggu pertama. Kemudian pada 12 minggu pertama umumnya ibu hamil itu masih merasakan keluhan-keluhan yang cukup banyak ya, terutama mual, susah makan dan sebagainya. Sehingga kami sangat mengkhawatirkan nanti kalau divaksin, nanti vaksin yang dipersalahkan gitu ya, itu yang sangat kami hindari. Walaupun data di studi di New England Journal of Medicine di Amerika itu 28% vaksin itu diberikan pada usia kehamilan di bawah 14 minggu. Jadi aman-aman saja, hanya kami menjaga itu. Kemudian mengapa 33 minggu? Ya kami berharap 33 minggu itu at least paling lambat ibu hamil mendapatkan dosis pertama. Sehingga harapannya nanti dosis keduanya bisa dapat ya kalau dapat Sinovac yang 4 minggu kemudian. Sehingga ada rentang waktu si ibu ini bisa menurunkan antibodi yang dimilikinya kepada janin. Ya sehingga bayi yang dilahirkan memiliki kekebalan pasif dari ibunya. Itu harapannya. Tetapi kalau lebih dari 33 minggu si ibu itu datang tentu tetap masih kita berikan vaksin. Silahkan. Karena harapannya paling tidak ibunya bisa terproteksi ya walaupun proteksinya tidak semaksimal kalau diberikan paling lambat di 33 minggu. Demikian Dr. Grace. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Ada Pak Fajarudin. Pak Fajarudin ini istrinya seorang kepala puskesmas, Prof. Ya. Tentunya banyak sekali pada era pandemi ini hambatan yang dialami oleh teman-teman di puskesmas. Mungkin Pak Fajarudin ada yang mau ditanyakan Pak Fajarudin? Ya, terima kasih Pak Kus. Selamat malam, Prof. Malam, Pak. Ya, jadi pertanyaannya begini, Prof. Untuk panduan isolasi mandiri bagi hamil itu seperti apa ya, Prof? Mungkin ini yang saya lihat itu yang belum tersosialisasi dengan bagus ya, sehingga artinya gini, kalau saya lihat di puskesmas itu kan setiap ada yang sudah terkonfirmasi positif atau yang masih suspek itu ada pemantau dari puskesmas yang ditugaskan. Nah ini semestinya kan kalau ibu hamil pemantaunya harusnya khusus gitu, ya. Atau minimal bidan lah gitu. Nah ini yang protap-protap yang seperti ini mungkin yang belum tersusun dengan bagus seperti sehingga saya melihat itu ada ibu hamil dipantau oleh seorang petugas tapi laki-laki gitu. Ada juga yang dipantau oleh petugas juga dan bukan orang kesehatan, orang yang diperbantukan dari dinas-dinas yang lain karena sekarang nakesnya sudah kekurangan, sudah kewalahan gitu, Prof. Itu yang terjadi di lapangan. Itu yang pertama, Prof. Jadi panduan isolasi mandiri untuk ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID. Terus yang kedua, Prof, untuk kan mereka ini harus kontrol rutin gitu ya, ANC-nya. Apa saran Prof, apakah mungkin diberi misalnya puskesmas khusus untuk ibu hamil, misalnya tiap kecamatan satu kelurahan dikhususkan untuk ibu hamil misalnya, sehingga tidak bercampur baur dengan pasien-pasien lain yang di puskesmas yang bersifat umum gitu. Demikian juga mungkin nanti ketika butuh seperti Prof bilang tadi harus seksio dan segala macam, mungkin harus ada khusus rumah sakit yang khusus ibu dan anak yang khusus COVID misalnya. Karena ini kejadian juga seperti kejadian kata Bu Alius tadi, saya juga temannya istri nakes juga, Prof, hamil 8 bulan, begitu konfirmasi positif 5 hari keliling-keliling Jakarta nggak dapat tempat, ada tempat untuk ibunya, ICU ibunya, tapi nggak ada NICU-nya misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau rumah sakit khusus seperti yang saya bilang tadi kan tentu sudah tersedia NICU dan ICU-nya. Nah, gimana kira-kira, Prof? Ya. Akhirnya itu yang saya ceritakan tadi ya,
nyampe putar-putar itu nyampe IGD salah satu rumah sakit, setelah putar berapa IGD rumah sakit, akhirnya meninggal juga. Ya. Berikut bayinya. Ya. Ya, makasih Prof. Baik, terima kasih Pak Fajar. Betul sekali. Yang pertama, saya jawab yang kedua dulu ya, bahwa POGI itu sebenarnya telah melakukan advokasi pada Kementerian Kesehatan sejak tahun lalu ya. Sejak ketika awal pandemi, pertengahan pandemi, dan terakhir minggu-minggu lalu ya. Bahwa kita menginginkan adanya rumah sakit rujukan COVID-19 untuk maternal dan neonatal. Karena tadi tepat sekali, banyak rumah sakit yang tidak mampu menyediakan ruang isolasi, apalagi NICU ya, ruang isolasi untuk bayi baru lahir, apalagi NICU. Ya, termasuk di RSCM ya. Minggu lalu kita itu antri 8 seksio ya pasien dengan COVID-19. Kenapa? Karena kita kehabisan ruang isolasi untuk perinatal ya, neonatal. Itu menjadi masalah. Ya, oleh karena itu kami mendorong betul agar ada rumah sakit rujukan COVID-19 untuk maternal dan neonatal. Mudah-mudahan insya Allah akan ada nih, katanya sih satu di Rumah Sakit Tanjung Duren nanti itu untuk maternal dan neonatal. Kemudian bagaimana protokol isolasi mandiri untuk ibu hamil? Apakah ada perbedaan? Iya, betul. Ada. Ini kami lagi mengupdate rekomendasi POGI tentang isolasi mandiri ya pada ibu hamil. Yang paling penting yang sangat berbeda adalah ibu itu diajari juga untuk menghitung gerakan janinnya. Yaitu sangat penting bahwa setiap jam minimal 1 kali gerakan janin. Ya. Kemudian untuk ibu hamil ini agak berbeda ya. Tadi ibu hamil dengan risiko tinggi itu sebenarnya harus sangat hati-hati ya dalam melakukan isolasi mandiri ya, apalagi ada riwayat sebelumnya, ada riwayat pendarahan, ada riwayat hipertensi ya. Pada kondisi-kondisi seperti ini isolasi mandiri itu harus sebenarnya tidak boleh di rumah ya, harusnya ada tempat isolasi khusus untuk ibu hamil. Dan yang ketiga betul sekali harus ada pemantau ya, seperti TBC kan ada PMO ya, pengawas menelan pengawas minum obat begitu. Ya harusnya ini pun ada begitu. Dan ini kami telah berkoordinasi dengan teman-teman BKKBN. Ya, insya Allah mereka sudah menyiapkan tenaga ya, bidan ya, nanti ratusan ribu bidan kita ada sekitar 400.000 ya kalau tidak salah. Itu akan dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan ya, pemantauan ibu-ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 sekaligus pemantauan nanti proses ibu hamil vaksinasi pada ibu hamil, sehingga nanti ibu hamil yang mendapatkan vaksin itu akan diikuti terus, dicatat sampai nanti bayinya lahir. Jadi ini karena kan belum ada satupun clinical trial vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Jadi ini sekaligus yang akan kami lakukan karena sesuai dengan instruksi Presiden bahwa BKKBN yang akan menjadi leader untuk menangani COVID-19 pada ibu hamil dan anak. Demikian Pak Fajar. Ya, terima kasih Prof. Iya, panjang sekali Prof. Kita sudah banyak bercerita-cerita. Moga-moga sudah menjadi bagian pengayaan masalah kehamilan pada orang-orang yang terkena COVID. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi saat ini karena waktu kami mengerti Prof juga sibuk, nanti mungkin lain waktu kita kumpulkan lagi pertanyaan-pertanyaan itu, kita bertahap. Memang kita akan terus melakukan penyuluhan-penyuluhan ini kepada masyarakat agar masyarakat itu betul-betul aman menghadapi semua. Daripada mendengarkan hoax kan lebih baik mendengarkan yang positif demikian. Jadi kami dari Persi DKI Irjam dalam hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Prof kepada kami untuk menjelaskan semuanya kepada masyarakat. Mungkin ada pesan terakhir dari Prof untuk masyarakat yang mengalami hal-hal tersebut. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Kusmedi. Ya, yang pertama tentu pesan kami ya bagi para ibu yang akan hamil ataupun ibu yang sudah hamil ya, tetap tidak ragu ya menjalani kehamilan,
selama masa pandemi COVID-19 ini, karena kami pun ya para tenaga kesehatan dan juga pemerintah menjaga akses ya dan juga kualitas layanan kesehatan ibu hamil yang baik begitu. Kemudian yang kedua, tentu bagi para ibu hamil tetap mengikuti panduan dari dokter ataupun bidan untuk selalu menjaga kesehatannya dengan asupan nutrisi yang cukup, ya zat gizi yang baik, istirahat yang cukup, dan melakukan olahraga, dan jangan lupa selalu berpikir positif, ya tidak perlu stres, ya. Dan yang terakhir nanti insya Allah akan segera dicanangkan, dilakukan program vaksinasi pada ibu hamil untuk mencegah infeksi COVID-19. Demikian Pak Kusmedi, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih sekali atas masukannya semua, Prof. Moga-moga Prof tetap sehat dan tetap bisa menjalankan pekerjaan dengan maksimal. Kita pun semua berdoa moga-moga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.